Oke, ya seperti ini teman-teman. Nah, nomor satu ya. Selalu saya bilang nomor satu dan sampai nomor 15. Sebenarnya sampai nomor 40 juga bisa ya, teman-teman. Memang harus menghitung jumlah subjek verb. Ya, jadi subjek verbnya itulah yang benar-benar nanti jadi satu hal yang benar-benar menjadi kunci gitu ya. Bagaimana teman-teman bisa memilih dan memilah mana eh, pola yang memang dibutuhkan dan mana pola yang memang tidak dibutuhkan. Kita cek associated sampai 1923. Jelas ya, ini bukan hal yang bisa ini ya, bisa pas ya. Terus ada subjek ya Martha Graham, ini subjeknya ya. Kita kasih warna hijau, verbnya adalah develop ya. Terus ada that satu ya. Ada was satu. Nah, ya. Jadi kalau kita hitung ya, ini ada satu conjunction ya dan dua verb. Ya, lengkap ya. Nah, subjek biasanya kadang tidak dihitung, meskipun kadang juga dihitung. Cuman subjek itu bukan hal yang wajib gitu ya. Soalnya ada juga kan yang verbnya dua tapi subjeknya satu. Kenapa? Sebenarnya subjeknya dua, cuman karena sama akhirnya dialihkan jadi satu. Nah, kadang seperti itu juga. Ya, makanya ini jelas. Nah, karena sudah ada developed, maka butuhnya adalah ob objek ya, karena sudah ada developed. Nah, ada a powerful, E-nya adalah artikel, powerful-nya adalah adjective. Maka kita hanya butuh, karena butuh subjek, maka butuhnya adalah noun. Nah, ya, Bravo Charlie jelas salah, karena Bravo Charlie itu ekspresif. Ekspresif kelas katanya adalah adjective. Tinggal alpha sama delta. Alpha itu expressively stylish atau delta expressive style. Nah, stylish ya juga bukan noun. Maka alpha juga salah. Maka ini jawabannya adalah delta. Nah, ya. Seperti ini doang, teman-teman. Ya. Karena butuhnya adalah objects, ya. Oke, next nomor 2. Ya, nanti teman-teman kalau ada yang tanyakan langsung ditanyakan saja, nggak perlu nunggu sampai habis, nanti takutnya lupa tadi mau tanya apa. Ya, nomor 2 ya, some snakes ya lay eggs but others bla bla bla. Nah, ini udah jelas. Ada satu conjunction ya. Nah, kita kasih warna biru biar sama kayak yang di atas tadi ya. Terus ini dia verbnya ya. Jadi sudah ada jadul lagi ya. Jadi sudah ada satu conjunction plus satu verb. Butuh apa? Butuhnya teman-teman. Butuh verb. Butuhnya verb ya. Jadi ABCD yang verb mana? Nah, kita hilangin Bravo sama Delta. Karena Bravo sama Delta ini bukan atau tidak bisa dianggap verb. Giving tanpa auxiliary is, am, are, was, were, maka dia tidak bisa jadi verb. To have given sama juga, dia to infinitive. Sedangkan kita butuhnya hanya verb. Tinggal give sama they give. Dua-duanya verb, give, give. Cuman bedanya cari ada they-nya. Nah, kita cek setelah but. Ya, ternyata ada subjeknya others. Berarti kita tidak butuh they. Nah, ya. Berarti jawabannya adalah alpha. But others give birth to live offspring. Ya, seperti itu. Ya, ini pola yang sederhana. Teman-teman tidak boleh salah di nomor-nomor awal ya, karena ini lagi-lagi cuman apa ya, memberikan soal ke kita, kita tinggal pilih ada nggak subjeknya, ada nggak verbnya, ada nggak conjunctionnya. Kalau ada conjunctionnya ya, maka teman-teman harus seimbang berapa verb yang sudah ada. Nah ya, seperti itu. Nah, nomor 3 next ya. Because it was so closely related to communication, bla bla bla, art form to develop. Ya. Ingat-ingat, kalau sudah ada conjunction subject verb, maka setelah koma wajib bertemu dengan subject verb.
Ya, sekali lagi, kalau sudah ada conjunction subject verb, ya setelah koma, maka teman-teman harus ketemu subject verb. Ya, mana conjunctionnya? Because. Hati-hati. Ya, because itu adalah conjunction. Tapi kalau because of itu adalah preposition. Benar. Ya. Nah, bedanya, kalau preposisi, maka harus ketemu noun. Atau dalam buku biasanya disebut object of preposition. Sedangkan conjunction harus ketemu subject verb. Nah, kita cek. Kita sudah jelas butuhnya adalah subject verb. Ya. Nah, kita cek ABCD yang subject verb mana? Kita cek delta. The earliest draw. Jelas bukan? Nggak ada subject verbnya. Early drawing probably jelas bukan subject verb. To draw early was probably. Ya, tidak ada pemicu to infinitive. Ya. Drawing was, nah ini dia. Drawingnya dia adalah subject, wasnya adalah verb. Berarti jawabannya adalah alpha. Ya. Nah, seperti itu saja di nomor 3. Next, ya kita cek nomor 4, teman-teman ya. Oke, Halley Comet had it was documented, ya, sighting in 240 before century in China and bla bla bla. It has been seen from the earth 29 times. Jelas ini verbnya. Has been seen, ini verbnya. Conjunction adalah and. Nah, ya. Kalau kita hitung, ya, sudah lengkap, ya, dengan satu subjek dan satu verb. Oh, sorry. Satu conjunction, ya. Dan 2 verb. Ya, mana conjunctionnya? And. Mana verbnya? Had sama has been. Ya, karena sudah lengkap, berarti teman-teman hanya butuh apa? Boleh nggak ketemu conjunction lagi? Nggak bisa. Preposisi ketemu it, subject, verb? Nggak bisa juga. That is sama since then. That di sini, ya, dia kan kalau that minimal dia sebelumnya ada noun. Ataupun dia menempati tempatnya noun. Nah, maka that is juga tidak bisa. Maka tinggal jawabannya adalah Charlie. Ya. Nah, kenapa Charlie? Ya. Since then itu adalah adverb. Maknanya kalau orang Indonesia itu sejak saat itu. Nah, ya. Jadi sejak 2400 sebelum Masehi gitu ya. Itu sudah terlihat jadi bumi sebanyak 29 kali ya. Berarti jawabannya adalah Charlie ya. Oke, next nomor 5. That jelas ini adalah conjunction ya. Managers commit in verb ya. Is jumping verb ya. Jadi apa? Lengkap ya teman-teman ya untuk nomor ini ya. Nah, di sini teman-teman sudah ada satu conjunction that yang saya kasih warna biru ya, dan 2 verb. Berarti polanya lengkap. Ya, teman-teman tidak bisa menambahi since dong. Kalau since nanti jadinya kedouble conjunction. Of juga nggak bisa jadi subjek karena kita butuhnya Objek. ya hanya subjek ya. Nah, alpha bisa jadi subjek, Charlie bisa jadi subjek. Kira-kira alpha atau Charlie? Alpha.
Kenapa alpha? Errors. Iya, plural, Oke, plural. plural. Verbnya mana? Verb utamanya. Verb utamanya. Kami. Nah, verb utamanya dari subjek ini mana? Kami. Is jumping. Kenapa? Oh, Commit ini dia verbnya punyanya managers. Nah, oh, kalau berarti kita C, cek manual bahwasanya error. is, loh berarti alpha nggak bisa. Kenapa? Karena errors itu Bisa, adalah plural. Maka error. jawabannya adalah Belum. Charlie. Ya, seperti itu. Charlie, the Ah, major errors. Ya, ya, ya. oke ya. Nomor 6 sekarang kita cek lagi. Algonquian speaking Native Americans greeted. Berarti ini verbnya. Ya. The Pilgrims settled on the eastern shores of what is now New England. Verb ya. Ini noun clause namanya. What is now? Ya. Apa yang sekarang disebut dengan New England. Oke, nggak usah kita hitung ininya karena nggak ada permasalahan. Ya, kita hitung saja di sini. Ya, bahwasanya sudah ada 2 verb. Berarti butuhnya apa? Satu conjunction. Ya. Nah, ini The Pilgrims ini siapa sih? Orang atau bukan? Kira-kira. What? Karena Native Americans berarti jelas ini adalah People. orang, people. Maka of which sama which jelas tidak bisa dihitung. Nah, ya karena orang. Ya, masa dia menyapa bukan orang kan nggak mungkin ya kan? Nah, astral atau apa kan nggak mungkin. Makanya ini jelas orang. Ya, maka tinggal 2, to whom atau who. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah who. Kenapa to whom nggak bisa? Semua format, ya, semua format preposition ketemu relative pronoun dalam artian ini ya which yang paling sering umum atau whom yang jarang ya 2 ini yang memang bisa ya ketemu relative pronoun ya maka wajib diikuti oleh subjek verb ya seperti bravo of which maka setelah of which ini harus ketemu subjek verb setelah to whom juga harus ketemu subjek verb lagi ya itu namanya relative adverb kalau teman-teman belajar secara detail tentang grammar ya. Nah, seperti itu ya. Nomor 7 sekarang. The best noun books. Nah, ini berarti subjeknya. Of Rose McDonald feature. Feature adalah verbnya. Nah, sudah lengkap ya. Sudah lengkap dengan satu subjek. Saya singkat satu S saja ya. Dan satu verb. Ya, jadi sudah lengkap sekali ini pola subjek dan pola verb. Ya. Nah, karena ada 2 koma, maka ini yang dibutuhkan adalah apositif. Ya. Karena apositif nggak mungkin dong alfa sama bravo, jelas salah. Karena ada is-isnya. Charlie juga bukan. Bonus deh, jawabannya tinggal delta. The writer of detective novels. Ya. Features the character Law. Ya, Archer. Ya, a private detective. Ya, berarti jawabannya adalah delta. Karena butuhnya adalah apositif. Ya. Seperti itu.
Oke, next nomor 9. Oh, sorry, nomor 8. Ya. Ada the first building to employ steel skeleton construction. Sudah ada subject verbnya belum? Subject. The first building to employ steel skeleton construction. Nah, belum ada subject verb di soal. Jadi kalau ada titik-titik, ya, terus koma, maka harus ketemu subject verb. Ingat-ingat, karena ini bukan adverb, the first building itu kan benda, ya, maka subjek harus mengikuti dengan noun yang sebelum koma. Ini namanya juga sebenarnya bisa dikatakan apositif juga, ya, cuman apositif yang berada di depan. The first building, ya, berarti harus ketemu subjek verb. Ya, delta jelas bukan, karena delta tidak ada subjek verb. Ya. Charlie ada because the, nggak bisa ini. Ya, tidak ketemu subjek verb setelah because. Meskipun Ionis was completed, ini juga subjek verb. Ya, tinggal Alpha sama Bravo. Ya. Alpha, the home insurance company building in Chicago, Ionis, was completed in 1885. Atau Alpha, Chicago, Ionis, the home of the home insurance company building completed in 19... Oke lah, kita fokus sama verbnya saja. Kira-kira butuhnya aktif atau pasif kalau benda? Pasif. Pasif, ya. Berarti karena subjeknya adalah benda, maka ya yang dibutuhkan adalah verb pasif. Benar sekali. Ya, maka yang dibutuhkan adalah verb pasif. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah Bravo. Was completed. Ya, meskipun secara struktural, ya alfa juga benar, cuman tidak pas secara makna. Ya. Oke, next. Sekarang nomor 9. During the course of its growth. Nah, ini adalah adverb-nya. A frog, ini subjek. Undergoes adalah verb. Ya. Jadi sudah lengkap deh. Ya. Sudah lengkap, ada satu subjek dan satu verb. Ya. Sudah ada satu subjek dan satu verb. Nah, maka tidak boleh ketemu verb lagi. Iya kan? Nah, begin nggak boleh karena verb. Began verb 2 nggak boleh karena verb. Beginning masih mungkin. Is began pun tidak boleh. Dia jadinya verb. Maka jawabannya adalah Charlie. Ya, aslinya which begin with fish-like larva stage. Tapi which begin-nya dia kena pola reducing, jadinya beginning. Nah, ya. Oh, begins pakai S, sorry. Ya, nah seperti itu polanya. Nomor 10 sekarang, ya. Mihalia Jackson. Ingat-ingat, ini ada dua verb. Dua koma. Ya, ingat-ingat ya, pokoknya kalau ada dua koma, ya, yang jatuh setelah noun, maka pastikan itu pola apositif. Nah, ya. Maka pastikan itu pola apositif. Ya. Itu kalau 2 koma. Sekarang ya. Isinya apositif itu ada 2. Ya. Pertama adalah
adjective clause. Yang kedua adalah noun phrase. Sebenarnya noun phrase itu juga potongan dari adjective clause. Ya, contoh. Jokowi, who is the president of Indonesia, ya. Nah, kalau di noun phrase jadinya gimana? Jokowi, the president President. of Indonesia. Aslinya seperti ini. Jadi, ya, ini ketemu, aduh, ya, ini ketemu verb, ini koma, ketemu verb. Nah, ya. Jadi pola-polanya sebenarnya hanya seperti ini. Who is the president of Indonesia atau the president of Indonesia sebenarnya sama. Gitu ya. Karena noun phrase itu juga sebenarnya turunan dari ini. Cuman kadang kita di Indonesia sudah terlalu terpatri lah di otak kita bahwasanya ya sudah noun phrase itu ya kalau nggak noun phrase adjective clause, padahal itu juga turunan dari adjective clause. Tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman aman-aman saja. Nah, dari sini teman-teman ya, maka teman-teman bisa cek alpha ini sudah jelas salah. Ya, it was her singing. Ya, dia tidak bisa menjadi apa positif. Benda. Nah, tinggal alpha bravo tinggal Charlie Bravo cari delta. Which nggak mungkin. Kenapa which nggak mungkin? Karena Mihaela Jackson. Ya. Nah, who sang atau who singing? Kita lihat ada combine. Combine sudah verb. Ya, combine adalah verb yang mengombinasikan secara powerful. Apa yang dikombinasikan? Vitality with great dignity. Ya, berarti kita hanya butuh noun. Nah, maka Charlie nggak bisa. Charlie itu nanti akan double verb karena sang itu verb 2 dari sing, ya, ketemu combined, dan dia tidak seperti let, get, ya, yang dia bisa ketemu, ya kan. Kalau let, get itu kan dia bisa ketemu verb lagi. Kalau ini nggak bisa, ya, maka jawabannya adalah delta. Who's singing? Yang lagu-lagunya mengombinasikan secara powerful. Nah, jadi maknanya seperti itu, ya. Maka 10 adalah delta. Next 11, ya. Precious metals, gems and ivory have been used to make button. Have been used to make. Ini dia verbnya. But most, ya, ini conjunction, ya, buttons are made of. Ya, ya, jadi sudah lengkap, ya. Sudah lengkap dengan satu conjunction plus 2 verb. Ya. Sudah lengkap dengan satu conjunction plus 2 verb. Ada but, ada have been used to make, ada are made of. Nah, ketika sudah lengkap, berarti kita nggak bisa, oh kebetulan, oh that-nya yang bisa kita hilangkan. Nah, ya. Nah, terakhir itu ada of. Ya. Karena ada made of, karena ada of saja saya tulis, ya, of ini adalah preposition, maka butuhnya adalah noun, ya. Kita cek material as such material as, atau such material. Kita juga bisa lihat, ya, semua such kalau tidak ketemu as, ya ketemu a. Kapan dia such?
itu ketemu as, ya, ketika barang yang disebut setelahnya itu banyak. Ketika such a berarti ketika barang yang disebut setelahnya itu hanya satu. Satu. Nah, ini ya, teman-teman sambil dicatat lah ya, nanti ada hal-hal yang mungkin penting atau apa nanti biar nanti nggak pusing ya. Nah, maka sas material nggak bisa juga, tinggal Bravo sama Charlie. Susunannya cuma di bidang susunan saja ya. Material as such atau such material as, ya nggak mungkin as material as such, ya kan? Dia kebalik dong sama pola ininya. Nah, ya, jadi jawabannya adalah Such material as. See? ya, berarti jawabannya adalah See. Charlie. Nah, kok bisa such material as? Nah, gini polanya. Are made of material such as wood, glass, or plastics. Nah, aslinya seperti ini. Cuman bisa dibalik. Jadinya are made of material. Oh, are made of such materials as. Nah, memang bisa dibalik seperti ini. Ini untuk pola-pola such as ya. Nanti teman-teman mungkin yang mau nulis di writing, nanti mungkin mau nulis essay, mungkin nanti mau ya siapa tahu ada soal-soal seperti ini lagi di pola-pola such as. Sebenarnya memang bisa dibalik. Itu memang keunikan dari bahasa Inggris. Saya nggak tahu di bahasa Indonesia ada atau enggak gitu ya. Cuman memang seperti itulah pola-polanya ya. Aslinya itu adalah apa, are made of material such as, tapi bisa dibalik sedikit jadi are made of materials are made of such material as. Oke, itu nomor 11 ya. Jawabannya memang Charlie ya. Alpha ada Z-nya, Bravo kebalik such as-nya, Delta tidak ada S-nya. Ya, seperti itu. 12. Ya. Outside the bright primary rainbow, bla bla bla, much fainter secondary rainbow may be visible. Jelas Charlie sama Delta bukan pilihan yang tepat karena ini kita hanya butuh subjek. Nah, mungkin teman-teman sering ketemu so much. Nah, tetapi so much ini adalah biasanya untuk ya, untuk hal yang tidak bisa dihitung seperti love. Nah, ya, hal-hal yang seperti itu. Nah, ini match-nya ini dia tidak memberikan ke depan ya, tidak tidak menjelaskan rainbow sebenarnya. Karena match ini hanya adverb. Nah, adverb untuk menjelaskan fainternya ini. Ya, adjektifnya di sini. Nah, maka kita tidak bisa pakai so. Pakainya adalah a much fainter secondary rainbow. Nah, karena apa? Rainbow-nya itu jelas. Di situ tidak pakai S. Berarti dia kan singular. Nah, maka jawabannya adalah Bravo. Lagian juga beberapa so much itu dipakai di pola-pola yang kurang formal. Ya, jadi mungkin teman-teman sering dengar, ya mungkin iya, tetapi kan bukan berarti yang sering kita dengar itu benar, kan kadang seperti itu. Ya. Oke, ya, itu untuk nomor 12. Jadinya a much fainter secondary rainbow might be visible. Ya. Oke, kita cek dulu 13 next ya. A critic, teacher, librarian, or poet who hopes to broaden poetry. Ya, ini dia verbnya. Faces. Ya, ada conjunction who. Ya. Sudah ada satu conjunction dan dua verb. Lengkap dong polanya. Ya, berarti ini susunan
lengkap. Ya. Nah, berarti di sini ada readers. Ya. Oke, kita hilangkan saja di sini. Ya. Hopes to broaden poetry audience faces the difficult challenge of persuading skeptical readers. Ya, face. Ya, menghadapi ya challenge yang susah. Challenge apa? Challenge dari persuade skeptical readers. Ya, persuade itu apa ya? Mana bahasa Indonesianya ya? Apa persuade ya? Membujuk ya, persuade itu ya. Mengajak membujuk, mengajak ya sama lah, membujuk lah mungkin yang paling tepat ya. Membujuk skeptical readers. Nah, karena face ini dia double preposisi. Sorry, dia bisa double objek ya. Nah, maka kita ya karena bisa double objek ya, maka kita hanya butuh satu objek lagi. Ya. Maka Bravo Cali bukan hal yang tepat untuk dipilih karena dia tidak termasuk objek. Tinggal alfa sama delta. Ya. Ini cuma dibalik saja. Ya, that Putri is important today atau Putri that is important today. Ya, cuma dibalik that Putri atau Putri that. Nah, kalau pola alfa ini namanya pola noun clause. Ada conjunction, ada subject, ada verb. Nah, delta ya ini yang agak susah. Ya, ini mau jadi apa? Setelah readers ketemu Putri lagi. Ya. Nah, itu yang nggak bisa. Ya, nah, maka delta ini memang pilihan yang kurang tepat ya. Jadi jawabannya tinggal alfa. Ya, berupa susunan noun clause. That Putri is important today. Ya. Oke, next nomor 14. Ya. Following the guidelines for speaking and voting established by the Buck-Roberts rule. Oh, berarti belum ada subject verb. Ya. Jadi kalimat sepanjang ini sampai order ya. Ini hanya adverb. Saya kasih warna pink saja. Apa ini warnanya? Ungu ya. Nah, jadi following the guidelines for speaking and voting established. Nah, ini ada established. Ya, ini karena dia setelahnya by. Established by berarti dia adalah pola verb 3 yang kena reducing. Asal katanya adalah which are established by the book. Maka polanya lagi-lagi sama dengan yang tadi. Adverb, harus ketemu subjek, ketemu verb. Ya. Delta ada are, nggak bisa dong. Ada is sama saja, nggak bisa dua-duanya. Ini ada n, nggak bisa lagi. Jawabannya adalah tinggal Bravo. Large decision making organization. Ini adalah subjeknya. Verbnya adalah avoid. Nah, seperti ini. Ya, berarti jawabannya adalah Bravo. Ya. Nomor 15 sekarang. Ya, lagi-lagi kita hitung ya. Is verb doesn't dissolve. Verb conjunction because. Ya. Indigo is a what color? Blah blah blah. Called because it doesn't dissolve in water. Ya. Which is jelas bukan. It is malah rusak karena ini udah lengkap polanya kan. Nah, tinggal Charlie atau delta. But called atau so called. Dua-duanya benar secara struktural, tetapi tidak secara makna. Ya.
Lagi-lagi dua-duanya benar secara struktural, tapi tidak secara makna. Ya. Jadi indigo itu nila. Ya. Indigo itu nila. Ya, subjeknya is sama doesn't dissolve. Nah, kalau cold ini bermakna itu bertentangan, maka kita pakai but. Tapi kalau dia itu maknanya itu masih seirama, sejurusan, maka kita pakai so. Ya. Jadi tinggal cek maknanya, ya. Maknanya apa? Ya, dissolve itu larut, ya, karena dia tidak larut dalam air. Nah, berarti dari makna ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya dia bukan berseberangan. Ya, maka so cold. Ya, aslinya so it is cold. Cuman itisnya ya biasa dihilangkan. Ya. Jadi so cold because bla bla. Ya, mungkin ini jawabannya adalah data. Sampai sini teman-teman. Mungkin ada yang ditanyakan. Dari 1 sampai 15. Selain teman-teman yang mungkin ketinggalan dan lain-lain ya. Kalau ketinggalan nanti teman-teman bisa cek di apa namanya? Di recordingnya. Cuman selain itu mungkin teman-teman ada yang ditanyakan. Sebelum kita lanjut di soal-soal mudah. Ya, soalnya 16 sampai 40 ini biasanya nggak ada yang susah. Mau bertanya, Mister. Boleh. Bedain verb ing yang jadi subjek sama yang jadi adverb itu gimana ya? Adverb. Kayak nomor 14 kan tadi adverb. Oke, nah, kalau dia menjadi subjek, ya maka dia tidak akan ketemu koma, Kak. Oh, Nah, kalau ini komanya hilang, ya maka jawabannya jelas Charlie. oke. Nah, tapi karena dia ada koma yang menunjukkan bahwasanya dia ada space antara pertama dan kedua, maka kita anggap following-nya ini adalah reducing dari adjective clause. Ya, memang hanya koma, ngeselin ya kan. Hanya koma saja yang membedakan di situ itu. Karena apa? Karena kalau noun ini di verb ing-nya dia jadi noun, maka dia kan jadi subjek. Ya kan? Iya. Nah, kalau dia sudah jadi subjek, berarti dia harus diikuti oleh verb. Seperti itu, Kak. Iya, makasih, Mister. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi ya. Kita cek nomor 16. Ya. 16 ini adalah soal yang bagi teman-teman hampir semua teman-teman akan sependapat bahwasanya soal nomor 16 dan 40 itu lebih mudah daripada 1 sampai 15. Kalau saya sih ya enggak terlalu sependapat sih menurut saya gitu ya. Karena begini, ketika soal itu akademik, ini teman-teman ya diingat-ingat ya, ketika soal itu akademik dengan dua format yang berbeda antara 1 sampai 15 dan 16 sampai 40, maka kita bisa pastikan nomor 1 sampai 10 berarti mudah, nomor 16 sampai 30 berarti itu mudah. Sisanya berarti lebih susah. Bukan berarti lebih susah itu bagi teman-teman susah ya, tetapi secara bobot soal ya itu biasanya seperti itu. Karena semua file akademik akan seperti itu. Tidak akan pernah orang itu membuat soal itu kebalik. Nah, ini kalau kebalik itu dia mengingkari teman-teman mungkin guru ya kan, atau mungkin ada yang dosen atau yang apa ya. Teman-teman tidak boleh membuat soal yang dari susah dulu ke mudah. Ya, karena itu mengingkari pola-pola dari akademik. Kita cek nomor 16. Ya. Kita cek according to most psychological studies. Ya. Body language expresses a speaker's emotion and attitudes, and it also tends to affect the emotion of attitude of the listener. Nah, the ketemu listen kan nggak bisa. Ya,
the atau namanya artikel. Ya, harus, saya bilang harus bertemu dengan noun. Sedangkan listen, kelas katanya adalah verb. Ya, maka bagaimana dong kita menggantikan si listen untuk bisa jadi noun? Karena ini adalah body language, ya, dan ini emotion and attitudes, maka kita tidak bisa menggantikan dia jadi listening, tetapi listen jadi listener atau pendengar. Ya, jadi jawabannya adalah delta. Ya. 17 sekarang, ya. The dust hund, entah apa ini ya, is hardly a led dog. Oh, ternyata anjing ya. With a well sense of smell. Ya, is nggak ada masalah. Hardly a led dog nggak ada masalah. A well sense of smell. Smell nggak ada masalah. Well-nya yang bermasalah. Ya, karena well itu memang bisa jadi adverb atau adjective. Tetapi well yang adjective hanya dipakai dalam istilah kesehatan. Makanya nggak ada get good soon, yang adanya get well soon ya. Nah ya, berarti itu hanya dalam ilmu kesehatan. Berarti well di sini adalah well adverb karena bukan di area kesehatan. Nggak bisa dong well ini menjelaskan noun. Nounnya apa? Sense. Nah, satu-satunya yang bisa menjelaskan noun adalah adjective. Maka mau nggak mau well kita ganti jadi good, with a good sense of smell. Berarti jawabannya adalah Charlie. Ya. Oke, a good sense of smell. Ya, 18. Ya. Quasars, ya, faint, ya, celestial object resembling stars are perhaps the most distant objects. No. Ya. 2, ini adalah juga apositif. Nggak ada masalah berarti faint, ya, celestial object resembling. Kenapa nggak ada masalah? Resembling itu artinya which resemble stars. Ya. Cuman karena which resemble-nya bisa di-reducing jadinya resembling star. Yang menyerupai bintang. Are perhaps. Nggak ada masalah dengan perhaps. Ya. Karena perhaps adalah adverb. Ya, yang nggak bisa adalah noun-nya ini. Dia double verb. Karena verb aslinya adalah are. Are nggak boleh kita rubah dong. Wong are-nya nggak dicoret bawah. Maka no. Yang ini adalah adverb. Oh, sorry. Verb. Mau nggak mau harus kita rubah. Ya. No. Nah, jadinya ya noun yang diketahui. Ya. Jadinya adalah adjective. Ya. Maka jawabannya adalah delta. Ya. 19 sekarang. The importance of environmental stimuli in the development of coordination between sensory input and motor response varies. Nah, ternyata dari sini sampai respon itu sebenarnya subjek. Ya. Nah, sorry, warna subjek tadi hijau ya. Nah, sampai sini itu adalah subjek, verbnya vary. Bermacam-macam, ya. Ada two species. Nah, ini nggak bisa. Harusnya to-nya kita ganti jadi from. Namanya adalah paired conjunction. Selain from, to apalagi? Ada both and. Ya. Terus selain both and ada between and juga, ya. Ada either ketemunya or, neither ketemunya
nor, ya, seperti itu. Ya, jawabannya adalah delta. From spacious to spacious, ya. Terlalu mudah ini ya, bonus, ya. Next 20. A smile can be observed, described, and reliably identified. Nah, ya. Ini ada soal bonus di mana ini terdapat sebuah N. Ingat-ingat. Ya, semua pola N ya itu adalah pola paralel. Dalam artian paralel itu harus setara. Ya. Observe. Verb 3. Describe. Verb 3. Maka identify yang dia verb 1 harus kita rubah jadi identified. Ya, jadi verb 3 biar setara dengan observe sama describe. Ya, jawabannya adalah bravo. Ya, itu nomor 20. Sekarang 21. Ya. A musical genius. Ya. Siapa sih si genius ya? Ternyata John Cage ya, is noted for his highly unconventional ideas and he respected for his unusual composition and performance. Nah, ada N ya, tapi ini sudah ada performance ya sama compositions. Jadi nggak ada masalah. Ya. Terus musical genius juga nggak ada masalah, unconventional juga nggak ada masalah. Yang bermasalah he respected. Secara kita lihat sekilas ya, tidak ada yang bermasalah di pola-pola ini kan? Apa yang bermasalah di he respected? Ya kan? Nggak ada yang bermasalah di pola-pola ini. Tetapi ya, nah karena ada lagi-lagi N, ya, karena ada pola N, ya, dan harus paralel, maka kita cek harusnya dia paralel dengan siapa? Oh, ternyata is noted. Nah, kalau depannya itu polanya is noted, maka he respected harusnya juga diganti jadi is respected. Nah, ya. Dia juga dihormati. Kenapa? Dihormati karena his unusual composition and performance. Nah, berarti jawabannya adalah Charlie. Ya. He respected. Ya, jadinya is respected. Oke, he is respected. Kita lengkapi saja. Ya. Pola-polanya seperti itu. Ya. Next, sekarang kita cek di nomor 22. Ya. Chocolate is prepared by a complexity process. Nah, ini dia baru. Ya. Ingat-ingat ya. Complexity ya, itu kita masa proses kekomplekan. Ya, harusnya proses yang kompleks, yang rumit ya. Dari mana? Of cleaning, blending, and roasting. Ya, ini ada N memang ya, tapi N-nya dia sudah memparalelkan antara verb ing, dan verb ing, nggak ada masalah. Which must be ground and mix. Lagi-lagi ground verb 3, mix verb 3, nggak ada masalah ya. Jadi ini polanya adalah complexity, kekomplekan ya. Kita ganti jadi kompleks saja, yang bermakna yang kompleks. Nah, ya, jadi jawabannya adalah alfa.
23 sekarang. Several million points on the human body registers. Nah, ini bonus, ini nggak boleh salah di nomor 23. Several million points. Ini dia subjeknya. Verbnya registers. Nah, nggak boleh dong. Ya, dulu ketika kita SD kelas 5, ya teman-teman ingat ini pola simple present. Ya, di mana ketika ada subjek plural, maka verb harus plural. Maka registers yang pakai S ya harus kita rubah menjadi register yang plural. Jawabannya adalah Charlie. Ya. Of the human body register. Ya. Next, 24. In the store owner sold everything from a needle to plus. Oh, ada N lagi. Ya. Ada pola paralel N. Kita cek memparalelkan siapa ini N. Ternyata tuh. Yang kedua sold. Yang ketiga trust. Nah, ya, sold-nya verb 2. Ya. Terus took juga verb 2. Ya. Berarti trust ya harus kita rubah jadi trusted. Nah, baru jawabannya adalah Charlie. Ya. Setara ya, sold, took sama trusted. Ya. Next 25. Ya. Also they reflect. Oke, nggak ada masalah conjunction ketemu subject verb. Ya. A strong social conscience. Ya, Arthur Miller stage works are typical more concern. Nah, ini dia. Ya, kalau ada apa? R ketemu verb 3 concern, ya, maka tengahnya adalah adverb. Sedangkan tipikal, ya kelas katanya adalah adjektif. Maka mau tidak mau, tipikal harus kita rubah jadi typically. Nah, baru deh jawabannya adalah bravo ya. Lagi-lagi ini terlalu mudah ya. 25 ya. Next 26. While highly prized for symboling good luck. Okay, the four-leaf clovers is rarity found in nature. Ya, while nggak ada masalah karena dia ketemu reducing highly prized. Ya, for symboling ada masalah dengan for. The four-leaf clover. Kenapa nggak pakai S? Karena for-nya ini fokus sama leaf, maka ini nggak ada masalah. Ya, rarity-nya ini yang bermasalah. Ya. Kenapa? Rarity ini noun. Lagi-lagi yang bisa jatuh di antara auxiliary atau kata kerja bantu. Mana kata kerja bantunya is dan ordinary kata kerja utama. Mana kata kerja utamanya? Found. Ya, hanya adverb. Maka rarity ya, mau tidak mau kita ganti jadi rarely. Nah, itulah adverbnya ya, jarang ya. Jawabannya adalah delta ya. Ini 26 ya. Next kita di 27 ya, teman-teman ya.
Ini kalau salah udahlah ya. Ini kita balik ke playgroup lagi ya kan. Anyaun nggak mungkin dong. Ya. Kita ganti jadi ya, jawabannya alfa. Nggak perlu kita bahas ya. Wah, ini memalukan kita bahas ya. A yawn is almost impossible to stop once. Ya, the mouth muscles begin ya, the stretching actions ya. Oke ya, nggak usah kita bahas ya. 28 sekarang. Elected to serve in United States House of Representatives in 1968 ya. Shirley Chisholm was known for advocacy the interest of urban. Oke, elected to ya, nggak ada masalah ya kan. Was known for ya. Known for itu terkenal ya, dikenal, familiar. For, nah, noun for ya, maka akan ketemu verb ing. Sedangkan ini advocacy. Yang kelas katanya adalah noun. Maka mau tidak mau advocacy kita ganti jadi advocating. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah Charlie. Ya, advocating the interest ya, bunga ya of urban pure. 29 sekarang. A mirage is an atmospheric optical illusion in what an. Nah, ini dia. Ya, teman-teman 29 ini mungkin akan banyak memilih char delta di mana ada some. Tetapi ingat-ingat, some itu bisa ketemu noun plural atau ketemu noun singular. Dan objek itu dia bisa countable atau uncountable. Nah, ya memang ngeselin. Ya. Nah, jadi objek itu bisa ketemu objek itu bisa menjadi countable, juga bisa menjadi uncountable. Ya, sedangkan some ya itu memang bisa ketemu noun plural atau noun singular. Ya, pola-polanya memang seperti itu. Ya, maka nggak ada masalah. Ya, memang ini yang bermasalah adalah in what. Harusnya kita ganti jadi in which. Dia menggantikan illusion. Ya, kalau what dia jadi apa? Jadi pola noun clause. Ya, nah, maka jawabannya adalah bravo. Ya. Next, kita cek nomor 30. Ya. Turquoise, which found in microscopic crystals, is opaque with a waxy luster, varying in color from to. Nggak ada masalah. Tadi baru kita bahas ya. Varying, ya ini juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena dia itu reducing. Ya. Tinggal alpha sama bravo. Waxy luster nggak ada masalah juga. Ketemu W. Yang bermasalah adalah found. Ya. Karena ini benda, ingat-ingat, hampir ya semua benda itu butuhnya adalah verb pasif. Ya, ini auto text-nya ya. Hampir semua benda ya itu butuhnya adalah pasif. Maka which found yang kata kerja aktif, maka mau tidak mau kita ganti. Jadi which is found, ditemukan, atau kalau nggak mau which is found, langsung saja. Ya, atau found saja langsung. Nah, berarti jawabannya adalah alpha. Ya, seperti itu di nomor 30. Next, 31 sekarang. Ya. Homo erectus is the name commonly given into the primate species from which humans are believed to have evolved. Nah, commonly given. Nggak ada masalah karena commonly adverb ketemu given adverb. Ya. From which, ingat-ingat semua from which harus ketemu subject verb dan subjeknya adalah humans. Verbnya adalah are believed.
Jadi 31 nggak ada masalah. Satu-satunya yang bermasalah di nomor ini adalah Bravo. Ya. Kenapa Bravo ini bermasalah? Ya. If itu bertemu bound preposition, ya, bukan into, tetapi give to saja. Nah, ya. Jadi jawabannya adalah Bravo. Ya. Give bukan into, tapi to saja. Ya, give ketemu bound preposition. Ya, bukan into tapi to. Ya. 32 sekarang. Today, modern textile mills can manufacture as much fabrics. Nah, teman-teman ini soal bonus ya. Much hanya bertemu dengan noun singular ya, atau uncountable. Sedangkan many ya harus bertemu dengan noun plural yang countable. Nah, maka fabrics, karena ada fabrics ya, maka much mau tidak mau kita ganti jadi many. Nah, berarti jawabannya adalah alpha. Lah, a few gimana? Kok itu ketemu seconds? Nah, ya. Khusus a few, a number of, ya. Ini harus bertemu dengan noun plural. Ya, ingat-ingat. Ya, a few itu sama dengan few ya. Few itu sedikit, bisa dihitung. A few itu lebih sedikit lagi. Ya. Nah, kalau the number malah singular. Oh, ketemu nounnya memang tetap plural, tapi verbnya dia singular. Ya, nah, tapi ini ya membahas masalah noun, the number, a number tetap ketemu non plural. Tapi yang pola itu kan udah biasa. Tapi e-nya ini lah mungkin yang teman-teman masih bingung ya kan. Kok dia kan artikel? Ya memang a few sama a number of memang harus ketemu noun plural. Ya, pola-polanya memang seperti itu. Ya. Next 33, the Hopi. Siapa sih si Hopi ini? The westernmost tribe. Oh ternyata suku ya of Pueblo Indians. Nggak ada masalah ya. Have traditionally lived large multi-level in towns. Oke ya, jelas ya. Traditionally nggak ada masalah karena have itu adalah auxiliary atau kata kerja bantu ya. Kata kerja bantu ya. Terus live itu ordinary atau kata kerja utama. Maka traditionally yang dia kelas katanya adalah adverb itu jelas benar. Ya, live seperti kelihatan benar live itu, tetapi live itu punya bound preposisi. Tidak boleh live ketemu noun, hidup. Ya. Nah, in ya harusnya bound preposisinya adalah in. Live in large multi-level structures. Cluster yang di cluster ya in towns, di kota-kota. Jawabannya adalah harusnya live in, have traditionally live in large multi-level structures ya. 34. Exploration of the solar system is continuing ya. And at the present rate of progress, all the planet will have been contacted within the near 60 years. Nah, is continuing jelas benar dong. Is ketemu verb ing, nggak ada masalah ya. Terus progress nggak ada masalah juga, dia noun setelah of ya. Contacted within nggak ada masalah juga.
Ya, yang bermasalah adalah near. Near ini memang adverb. Tapi artinya dekat. Yang dibutuhkan di sini tuh hampir. Maka near bukan near, tapi nearly. Sama-sama adverb. Ya, tapi dia maknanya hampir 50 tahun. Jawabannya berarti delta. Secara struktural, near itu benar. Secara struktural, karena dia adverb. Ya. Tetapi yang kita butuhkan hari ini, itu adalah nearly. Ya, yang bermakna hampir. Nah, ya, maka jawabannya adalah delta. Ya. 35 sekarang, since their appearance ya on farms in the US between 1913 and 1920, trucks have changed pattern of production and market. Oh ya ini ya. Market ini verb. Ya, padahal kita ada ya. Padahal ada N, di mana N adalah paralel. Sedangkan production itu kelas katanya adalah noun. Maka market mau tidak mau kita harus rubah menjadi marketing. Nah, jawabannya adalah delta. Ya, pemasaran, ya, produksi dan pemasaran. Market oke lah, mungkin teman-teman pernah dengar supermarket, pasar, tapi kan nggak pas. Ya kan? Patterns of production dan pasar of farm product, tapi pemasaran dari produk-produk pertanian. Ya, itu 35. 36 sekarang ya. Antique collection became a significant pastime in the 18th ya, and when old object began to be appreciated for their beauty as well as for their historical importance. Ya. Became nggak ada masalah karena tahun 1800-an. When old object, when ketemu subjek verb nggak ada masalah, tinggal Charlie sama delta. Began to be appreciated juga nggak ada masalah. Masa objek? Nah, kita cek dulu. Began to appreciate for their beauty. Nah, their balik kemana? Their beauty. Their baliknya ke objek. Nah, maka karena their balik ke objek, ya, maka objek yang di sini singular mau tidak mau kita rubah jadi objects yang plural. Nah, inilah saya bilang tadi, ya, di mana objek itu memang bisa menjadi countable dan uncountable. Ya, tinggal kitanya. Ya, kalau ini ya tinggal susunannya. Karena their, kalau dia its beauty, terus as well as its historical importance, itu kemungkinan benar. Maka memang dia memang benar, bukan kemungkinan benar, sorry. Ya. Tapi karena their, dia dianggap banyak dan pakai they pula, ya, maka mau tidak mau objeknya harus kita rubah jadi objects. Ya, itu 37 sekarang. Ya, American painter Georgia O'Keeffe is well known. Nah, tadi sudah. Ya, noun tadi ketemunya apa tadi nomor 27 atau berapa tadi? Nah, ini dia. 28 ternyata. Bond preposisinya noun adalah for. Ya, maka di sini ya sudah, noun itu ketemunya for. Ya, maka as mau tidak mau kita ganti jadi for. Ya, maka jawabannya adalah alpha. Ya, in which single persons are presented as even closer. Ya, maka jawabannya adalah alpha.
38 sekarang ya. Nah, ada despite television is the dominant. Ya. Nah, despite teman-teman, ingat-ingat ya. Despite atau teman-teman kalau mungkin pernah tahu ya jelas pernah tahu ya. In spite of itu semuanya adalah preposition. Tidak bisa ketemu television is. Nah, ini ketemu subject verb. Ya kan? Ya, nggak bisa dong pakai despite, mau tidak mau despite-nya harus kita rubah jadi conjunction. Nah, conjunction yang paling tepat ya untuk menggantikan despite apa? In spite of, sorry. Ya. Adalah although. Ya, ini jawabannya adalah alpha. Ya, jadi despite, in spite of itu preposisi. Ingat-ingat semua preposisi tidak boleh bertemu dengan subject verb. Yang bisa bertemu dengan subject verb hanya conjunction. Maka kita pakai although. Ya. 40 sekarang ya. The work which the put Emma Lazarus is best noun is the new Colossus, which is inscribed on the pedestal of the Statue of Library. Oke, ya. The work which, ingat-ingat, ya, is the put as best noun. Oke, sampai sini. Ya. Kalimat pertama adalah the work is the new Colossus. Jadi which is inscribed on the pedestal of the Statue of Liberty. Nggak ada masalah CD, tinggal alpha sama bravo. Ya. The work which. Ya, karena ini noun, maka ini seharusnya seperti ini, teman-teman. Ingat-ingat noun tadi bahan preposisinya adalah for. Nah, harusnya seperti ini. Which the put Emma Lazarus is best noun for is. Nah, maka ketika ada for bahan preposisi yang jatuh setelah which, mau tidak mau dia harus ditaruh di depan. For which the put Emma Lazarus is best noun. Ya, jadi which ini tadi mana yang di garis bawah tadi teman-teman? Which-nya ya? Work, which. Work with jadi satu ya. Iya. Oke, terima kasih ya. Nah, ya jadi work with ya mau tidak mau kita rubah menjadi work for. Nah, ya. Work with, work for which. Maka jawabannya adalah alpha ya. Ini adalah pola relatif alpha. Ya. Teman-teman seharusnya sudah pelajari di TOEFL Expert ya, di bawahnya ini levelnya. Ya. In the New England colonies, ya, Cipedal, ya, designs were adapted to localities. Jelas locally dong. Locally adalah adverb, ya kan? Testis noun. Ingat-ingat, yang bisa menjelaskan noun hanya Adjective. adjective. Maka ini jadinya lokal. Jawabannya adalah berapa? Selesai itu 40 teman-teman. Ada yang susah teman-teman? Soal-soal kita. Nah, susah kalau tidak mengerti artinya. Nggak harus tahu arti kok kadang. Yang penting kita tahu kelas kata. Memang arti penting, cuman juga penting juga kelas kata. Biar kita tahu, oh ternyata adverb itu nggak bisa jelasin noun, ya kan? Oh ternyata setelah subjek itu harus verb. Oh ternyata ini ketika verb 3 bagaimana dan lain-lain. Ya seperti itu. Teman-teman silakan yang mau ditanyakan. Feel free kalau teman-teman mau tanya.
Di unmute boleh. Ya. Mister ada recordingnya? Ada Kak. Ya, semua kelas kita selalu ada recordingnya. Nanti habis ini kita kirim. Ya, sekalian PDF ini, PDF apa? PDF kita penjelasan hari ini plus recordingnya. Jadi lengkap teman-teman yang ketinggalan, teman-teman yang mungkin tadi khilaf ngantuk atau teman-teman yang ke kamar mandi, teman-teman tetap ya mendapatkan full recording dan file pembahasannya. Seperti itu. Terus saya mau nanya, Boleh. kalau noun for itu harus dilanjutin sama ing ya? Gimana Kak? Kalau Noun for? noun for harus dilanjutin sama ing, verb ing. Oke, terima kasih. Nah, untuk pola non for ya, karena ini apa ya, maknanya pun juga familiar dan lain-lain. Cuman kalau non for ini dia yang harus ketemunya noun saja. Ya. Yang harus itu ketemunya noun saja. Kalau dia ketemu verb ing, dia bukan pola yang harus ketemu verb ing. Meskipun kita tahu beberapa pola-pola for itu memang harus ketemu verb ing. Cuman untuk pola non for ya itu memang dia spesial case, dia tidak harus ketemu verb ing karena dia bond preposisi. Seperti itu Kak Rizal. Oke, makasih Mister. Ya sama-sama. Hari ini kita ketemu 3 kali non for ya. Nomor 39 terus nomor berapa tadi? Nah, 3 kali kita ketemu. Nomor 37 juga ya. Ini juga ketemunya noun lagi ya, tidak harus ketemu verb ing. Oh. Oke ya teman-teman ya. Kalau memang belum ada pertanyaan nanti boleh tanya di grup ya. Kalau memang sekarang masih lupa apa yang mau ditanya dan lain-lain ya. Udah jam 9 malam teman-teman yang di Kak Fathun Nisa ini kayaknya udah jam 10 malam di sana ya. Ada lagi teman-teman yang di Wita selain Kak Nisa? 10. Ya, jam 10 ya. Ada lagi selain Kak siapa manggilnya? Kak Nisa atau Kak siapa? Iya, Nisa atau Ica. Oh, Nisa atau Ica, iya. Enggak ada ya, kayaknya Kak Nisa doang yang di Wita ya. Oke teman-teman ya, kita ketemu lagi besok di soal yang baru terutama ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman teliti ya. Ingat-ingat, structure itu hanya butuh ketelitian saja sebenarnya. Ya. Tidak apa ya, tidak apa namanya ya teman-teman ya. Kadang tidak butuh pinter, kadang tidak butuh teman-teman benar-benar paham hafal grammar A sampai Z, tetapi memang hanya teman-teman butuh teliti saja ya. Lebih banyak orang yang teliti kok daripada orang yang pinter kalau ngerjain structure ya. Oke, gitu aja teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama ya. Selamat malam teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.